Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pada kenal aku nggak nih? Kalau nggak kenal, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Alia Handayani. Saat ini aku sedang melanjutkan pendidikanku di Universitas Dumai. Aku ngambil Prodi Teknik Informatika. NIM aku 250103003. Dicatat ya. Kalian semua pada tahu nggak nih, di video ini aku bakal ngebahas apa? Kalau nggak tahu, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas deskripsi kasus. Deskripsi kasus kali ini berjudul tentang perkembangan teknologi informasi. Teman-teman juga tahu kan bahwa di Indonesia ini perkembangan teknologi informasi cukup pesat, terutama di penggunaan AI. Namun, di antara perkembangan ini ada beberapa persoalan. Yang pertama yaitu penyalahgunaan data pribadi pengguna, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar dan arah dalam bidang kehidupan, terutama dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu komputer diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bermoral, berkeadilan, dan berpihak kepada kemanusiaan. Nah, untuk kali ini kita akan memasuki sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ini, soal pertamanya adalah jelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etis dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia dengan memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hal ini berarti teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan bangsa, dan menghormati hak asasi manusia. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga kedaulatan digital bangsa? Nah, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan digital bangsa karena memberikan landasan moral dan etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi informasi. Dengan berpegang pada Pancasila, Indonesia dapat mengembangkan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan melindungi diri dari pengaruh negatif asing. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga kali ini adalah berikan contoh kasus nyata atau hipotesis di bidang teknologi yang dapat diselesaikan dengan mengamalkan sila kedua dan sila kelima. Contoh kasus hipotesis. Sebuah perusahaan teknologi mengembangkan aplikasi pinjaman online yang menggunakan bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan. Dengan mengamalkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perusahaan tersebut seharusnya memberikan pinjaman dengan bunga yang wajar dan transparan, serta memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital. Prinsip keadilan sosial dapat diterapkan dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital dengan cara yang pertama, menyediakan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil. Yang kedua, yaitu memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengakses teknologi dan pendidikan digital. Yang ketiga, yaitu pengembangan teknologi pendidikan digital yang relevan dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Pertanyaan kali ini yaitu jelaskan bentuk penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data atau sistem kecerdasan buatan AI. Penerapan sila keempat dalam pengambilan keputusan berbasis data atau AI dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam memproses, pengembangan, dan implementasi teknologi tersebut. Misalnya, sebelum menerapkan sistem AI untuk pelayanan publik, pemerintah dapat melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan pemasukan atau memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keenam yaitu analisis dampak negatif jika pengembang teknologi di Indonesia mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam inovasi digital mereka.
Nah, jika pengembangan teknologi di Indonesia mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam inovasi digital, maka akan timbul dampak negatif. Seperti, yang pertama, terciptanya kesenjangan sosial dalam ekonomi yang semakin besar, akibat teknologi yang hanya menguntungkan sekelompok orang. Yang kedua, hilangnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh negatif asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, terjadinya konflik sosial akibat ujaran kebencian dan berita bohong atau hoaks yang tersebar melalui media sosial. Nah, berakhirnya sesi pertanyaan tadi, maka berakhir juga penjelasan saya di video ini. Saya, Alia Handayani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.